Shalom teman-teman, kembali lagi di Badai Yufta kali ini. Sebelum memasuki renungan, ada baiknya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Halo Yeftah, apa kabar? Wih, dari namanya aja, Yeftah itu tokoh yang hebat. Ya, jangan lihat latar belakangnya, tetapi lihat pemakaian Tuhan atas diri Yeftah. Dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dan yang penting adalah karakter atau sifat Yeftah. Makanya pemuda Pniel diberi nama remaja pemuda Yeftah. Karena Yeftah sekali berjanji, dia tidak ingkar janji. Dia tepati janjinya sekalipun apa yang dia janjikan di hadapan Tuhan sangat-sangat sulit menurut ukuran manusia. Tetapi dia tidak ingkar janji. Nah itu sifat atau karakter yang seharusnya dimiliki oleh remaja dan pemuda. Yeftah khususnya pada umumnya remaja dan pemuda Kristen. Ya, kita mau lihat pada kesempatan kali ini sifat dan karakter lain yang harus dimiliki oleh seorang remaja, oleh seorang pemuda atau pemudi. Ya, tetapi dalam ukuran sifat dan karakter yang alkitabiah, sifat dan karakter Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu dong ya. Mari kita berdoa sama-sama untuk kita menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih-Mu. Kembali kami remaja dan pemuda ingin diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sehingga tingkah laku kami, gerak-gerik kami, dan sifat karakter kami senantiasa berpadanan dengan panggilan kami sebagai remaja dan pemuda Kristen. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Renungan untuk kita kali ini di masa-masa kita beribadah di rumah adalah yang muda, yang bergairah. Ini yang seharusnya dimiliki oleh remaja dan pemuda Kristen. Muda dan bergairah. Nah, kita nggak mau disebut pemuda, tapi loyo. Nggak mau. Malu. Kalau nggak malu, marah. Ya, tetapi seringkali yang kita perlihatkan loyo, tidak bergairah. Tetapi firman Tuhan mau kita sebagai remaja, kaum muda, menjadi remaja dan pemuda yang bergairah. Nah, kita lihat dari pengalaman banyak tokoh Alkitab, mereka yang muda-muda atau mereka yang pernah mengalami masa muda dan mereka mengalami pemakaian Tuhan yang luar biasa. Kita mau lihat contoh yang pertama, yaitu dari seorang yang namanya Yusuf. Kita tahu bersama kan siapa Yusuf. Yusuf pada akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Padahal dia bukan orang Mesir, tapi dia menjadi second man-nya Raja Mesir. Ya, itu luar biasa. Kenapa? Karena kita lihat masa mudanya yang dia isi. Ya, kita lihat dari Kejadian 37 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya saudara, kaum muda, remaja, kita lihat nih Yusuf. Dikatakan di Alkitab, pada cerita pada waktu dia masih muda, umurnya baru 17 tahun. Remaja pemuda kita, kalian yang sekarang sedang menikmati firman Tuhan, umur berapa kalian? Mungkin ada yang di atas 17. Kita perlu belajar dari Yusuf. Ya, pada waktu dia berumur 17 tahun, dia biasa menggembalakan domba. Apa arti kata biasa? Bukan terpaksa loh. Saya terbiasa menyapu. Saya terbiasa belajar. Apa arti kata biasa? Itu bukan dipaksa. Tidak juga terpaksa. Tapi merupakan habits, merupakan kebiasaan sehari-hari dengan sendirinya. Nah ini Yusuf. Kebiasaan sehari-harinya sudah terbiasa dia menggembalakan kambing domba.
Artinya Yusuf adalah seorang yang tulus. Biasa, nggak dipaksa. Sudah terbiasa, nggak usah papahnya ngomel-ngomel. Nggak usah papahnya nyuruh-nyuruh. Dia udah terbiasa menggembalakan domba. Nah ini Yusuf, tulus. Aktif, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah ditarik-tarik, nggak usah didorong-dorong. Ayo ke gereja, bangun pagi. Enggak, itu bukan sifat Yusuf. Ayo melayani, ayo semangat. Itu bukan sifat Yusuf. Dia biasa. Artinya dengan sendirinya udah di hati. Ini Yusuf. Satu, dia pribadi yang tulus. Masih muda loh, 17 tahun. Ya. Dalam Nats tadi juga dikatakan, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya. Jadi Yusuf yang kedua ini orangnya lurus, orangnya jujur. Dia menyampaikan kejahatan saudara-saudaranya. Bukan berarti Yusuf, kata orang sekarang, wah Yusuf mah ember. Yusuf mah cari muka. Yusuf mah mulutnya nggak bisa dijaga. Masa saya baru berbuat salah begini aja dilaporin ke ayah. Nah itu kan anak muda sekarang sukanya gitu ya. Memutarbalikkan sebuah peristiwa dan memojokkan atau menyudutkan orang yang jujur. Padahal sifat Yusuf ini baik, saudara. Alkitabiah loh. Ya, teman-teman muda, teman-teman remaja, sifat Yusuf ini sangat rohani banget. Dia lurus, nggak suka kejahatan. Tapi bukan berarti ember atau dia nggak bisa dipercaya. Ingat pesan Salomo. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata, kata Tuhan. Sehingga kita tahu kesalahan kita apa, ditegur. Nggak usah marah. Ketimbang kita katakan kita mengasihi orang lain, tapi ketika orang lain itu bersalah, kita diemin. Kita bersembunyi di balik kata kasih. Dan akhirnya orang itu nyemplung ke sumur dengan kesalahannya. Itu yang Tuhan tidak mau. Ya, teman-teman remaja dan pemuda, kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Yusuf. Dia tulus dan jujur. Biasa mengembalakan domba. Dan dia tidak suka akan kejahatan. Itu berarti dia tulus dan jujur. Yang kedua, kita mau lihat tokoh siapa lagi yang kita sebagai pemuda harus mencontoh ini. Ya, kita lihat dari 1 Raja-Raja 11 ayat 28. 1 Raja-Raja 11 ayat 28. Ya, dibacakan demikian. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Yerobeam ya. Rajin bekerja, tangkas. Maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Ya. Tokoh yang kedua, ya remaja, pemuda, yang kalian harus belajar. Ini yang Alkitabiah dari seorang yang namanya Yerobeam. Dia seorang muda. Dan Salomo melihat kemudaannya tidak menjadi penghalang dia untuk diangkat oleh Salomo. Karena apa? Ternyata Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Alkitab mengatakan tangkas. Bukan tangkas dalam kejahatan, bukan tangkas dalam hal-hal yang dunia. Tangkas artinya rajin bekerja. Salomo melihat orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Jangan jadi remaja pemuda yang demennya disuruh-suruh. Yang suka disuruh itu namanya apa? Ya kalian tahu ya, yang suka disuruh. Kalian kan bukan itu ya. Kalian makanya harus berinisiatif, berkreasi, jangan disuruh. Nggak enak disuruh-suruh. Apalagi yang nyuruhnya jahat. Apalagi yang nyuruhnya galak. Nggak enak. Kita nanti komplain. Kita nanti malah menggerutu. Ya lebih baik inisiatif sendiri, kreasi sendiri, harus berbuat apa. Yerobeam mengalami pengangkatan oleh Raja Salomo itu luar biasa, raja ngangkat dia.
Ya, karena Yerobeam tangkas dan rajin. Ini sifat karakter yang kedua yang harus dimiliki oleh remaja dan pemuda Kristen. Rajin dan tangkas. Katakanlah gesit bahasa sekarangnya. Rajin dan gesit. Bahasa Jawanya sregep. Sregep. Ada orang bekerja kita lihat, kita bantu. Ada orang capek-capek kita bantu. Ya, jangan males-malesan lagi, kita care gitu loh ya. Yerobeam tangkas dan gesit. Rajin dan gesit. Itu sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga yang harus kita miliki sebagai remaja dan pemuda Kristen itu apa? Sekarang kita baca ayatnya. Dari 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Dari pengalaman anak-anak remaja pemuda Betel. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Dikatakan demikian. Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu. Lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak! Naiklah botak!" Saudara-saudara, kalau anak kecil, anak balita, nggak usah anak balita ya, anak di bawah 10 tahun ngeledek kita botak, kita pasti nggak tersinggung, kita pasti paham, ya namanya juga anak kecil. Tetapi yang namanya anak-anak di sini bahasa aslinya adalah naar. Naar itu bukan anak kecil balita, saudara, atau di bawah 10 tahun. Ini naar bahasa aslinya itu adalah anak remaja, pemuda, youth. Bukan anak kecil lagi. Gak pantas kalau remaja dan pemuda mengata-ngatain orang. Apalagi yang dikata-katain ini Elisa. Kalian kan tahu siapa Elisa? Seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan. Gak pantas anak remaja dan pemuda ketika berhadapan dengan seorang hamba Tuhan, dia tidak tahu bersikap, dia tidak tahu bertingkah laku, dia tidak tahu bertutur kata baik. Ya, anak-anak remaja dan pemuda. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari remaja dan pemuda Betel? Ternyata mereka nggak punya sifat, mereka nggak memiliki karakter sopan. Mereka nggak punya etika. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, kita isi hidup kita adalah jadilah remaja dan pemuda Kristen dan yang sopan dan beretika. Jadilah remaja dan pemuda Kristen yang sopan dan beretika. Sopan berkata-kata, tidak jorok, tidak kotor, tidak vulgar, tidak kasar. Berkata-kata siapa yang dihadapi, kata-katamu harus teratur, kata-katamu harus sopan. Siapa yang dihadapi, orang tua, hamba Tuhan, harus sopan. Jangan kita berkata-kata seperti kita berkata-kata seperti kepada kawan sebaya atau kawan di bawah kita. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua atau berhadapan dengan hamba Tuhan. Sopan, beretika dalam berkata-kata. Apakah ketika kita berkata-kata kita menjatuhkan orang lain, kita harus pikir dalam-dalam. Apakah kita ketika berkata-kata, kata-kataku akan membuat down orang lain, ini juga harus kita pikir. Hendaklah kata-kata kita kata-kata yang berisi, tidak menjatuhkan orang lain tetapi membangun semangat. Dalam berkata-kata, dalam hal apa lagi? Dalam hal bertingkah laku, harus sopan. Kita lewat di depan orang lain, kita lewat di depan sesama. Jangan main injek kakinya dong ya. Minimal kita berkata permisi, kula nuwun. Itu. Kita salaman pada orang yang lebih tua, pada seorang hamba Tuhan dan lain sebagainya. Kepada sesama aja kita salaman. Kecuali pada masa pandemi corona ini kan kita nggak bersalaman ya. Karena itu
sekarang menjadi protokol kesehatan yang harus kita ikutin, ya. Sopan beretika dalam bertingkah laku, dalam berpakaian. Kepada sesama kita bisa sopan. Kepada pejabat kita bisa sopan. Apalagi kepada Tuhan di dalam pelayanan, di dalam ibadah kepada Tuhan. Pakaian kita juga harus bisa sopan dan beretika gitu loh. Jangan disamakan dengan dunia, saudara. Ayo berubah. Mulai dari remaja dan pemuda. Kita sekarang isi hidup kita, poles hidup kita dengan benar sesuai firman Tuhan. Sopan dan beretika dalam berkata-kata, dalam bertingkah laku. Ya, apalagi diberi sesuatu oleh orang lain, kita mengucapkan kita nggak ngomong apa-apa. Harus berterima kasih. Menerima jasa dari orang lain, pertolongan dari orang lain, kita harus berterima kasih. Itu namanya sopan dan beretika. Ketika kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Jangan udah berbuat salah, lempar batu, sembunyi tangan. Malah nyalahin orang lain. Maling teriak, maling. Ini butuh kepekaan ya. Dan kepekaan itu dari muda. Dari kalian berumur, katakanlah seperti Yesus, 17 tahun. Kita mulai dari situ. Apalagi kalian sekarang udah umur 18, 19, 20 sampai berapa. Harus memiliki etika. Kalau salah ya minta maaf. Perbaiki kesalahan. Bukan aib, saudara. Tapi itu luhur. Ketika kita minta maaf, itu luhur. Bukan aib. Nah itu perlu kita belajar, kita poles dari muda. Kita harus peka. Jangan kita udah salah, gak pernah merasa salah. Itu namanya orang dungu. Kita salah gak pernah merasa salah. Orang lain aja yang salah. Kita merasa benar sendiri. Wah payah. Apalagi kalau jadi orang Kristen seperti itu. Wah repot. Apalagi kalau imam seperti itu. Repot saudara. Kita harus belajar. Dengan tindakan kita. Di mana kita berada. Ketika saya berbuat begini. Bagaimana ketika kita tidak berbuat bagaimana, itu harus kita pikir saudara. Berkata-kata berbuat itu harus sopan dan beretika. Belajar dari anak-anak di daerah Betel pada waktu Nabi Elisa. Ya, itu yang ketiga. Dan ini yang terakhir, yang keempat. Kesimpulan. Dari ketiga hal tersebut di atas. Ini yang keempat terambil dari Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9 disampaikan juga oleh Salomo. Dikatakan demikian, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Asik. Asik. Wih, Salomo tahu aja ya. Bersukarialah, emang itu yang saya cari. Hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Asik, disuruh bersuka-suka, asik bebas. Kan itu yang saya cari. Salomo tahu aja. Dan turutilah keinginan hatimu. Memang aku mau cari pacar. Memang aku mau cari uang, bebas, dikasih kebebasan sama Salomo. Dan pandangan matamu ikutin itu ya. Cowok ganteng amat ya. Itu ada cewek ya. Aduh. Cantik bener ya. Itu kan yang saya cari. Main comot aja seperti anak-anak Allah pada waktu manusia pertama. Dia melihat anak manusia cantik-cantik yang suka diambil. Tanpa melihat itu sesuai maunya Tuhan atau tidak. Tapi jangan salah, nasihat Salomo ini masih koma ya, remaja, pemuda, teman-teman. Nasihat Salomo dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 tadi masih koma. Ada lanjutnya. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, yaitu tadi bersukaria, bersuka pada masa muda kita, menuruti keinginan hati kita, menuruti pandangan mata kita. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan.
Kalau segala hal yang kita lakukan di luar firman Tuhan, ada pengadilannya. Nah, ini kesimpulan dari yang ketiga hal di atas tadi. Atau ini menjadi poin yang terakhir dari sifat dan karakter seorang remaja pemuda Kristen. Jadilah remaja pemuda Kristen yang rohani. Yang rohani itu tahu mana yang baik, mana yang benar. Kata-kataku, tindakanku sesuai firman Tuhan tidak. Dia tahu. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, stop. Tidak saya lakukan. Kalau sesuai firman Tuhan, saya berkata-kata. Tapi kata-kata kita juga harus terkendali gitu loh ya. Karena akan ada pengadilan. Nggak bebas. Kita bebas berbuat tetapi efeknya tidak bebas. Ada pengadilan. Gitu. Ketika remaja dan pemuda bisa tahu peka tindakan dan kata-katanya sesuai firman Tuhan atau tidak, baik atau tidak, itu namanya anak-anak remaja pemuda yang rohani. Ini poin yang keempat atau kesimpulan. Jadilah remaja pemuda Kristen yang rohani. Sama seperti Timotius, Rasul Paulus katakan, "Hai Timotius, jangan ada yang menganggap engkau rendah atau jangan ada yang menganggap engkau muda. Dalam kemudaanmu, Timotius, jadilah teladan dalam hal kasih, perkataan, tingkah laku, ibadahmu kepada Tuhan." Gak susah bagi Timotius. Karena Timotius neneknya rohani banget, namanya Louis. Diajar rohani dan Timotius telinganya dengar kalau diajar neneknya. Diajar papahnya, Timotius dengar rohani. Ya, nggak susah bagi Timotius jadi teladan dalam masa muda. Nah, kalian harus juga belajar rohani seperti Timotius. Dalam hal tingkah laku, perbuatan, perkataan, dalam hal ibadah kita, dalam hal pelayanan kita, dalam hal apapun, kita menjadi berkat bagi semua orang. Ya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita semua. Remaja dan pemuda, ayo. Udah masuk zaman akhir nih. Tuhan mau datang nih. Kita isi kemudaan kita dengan benar sesuai firman Tuhan. 1, tulus dan jujur. Amin. Kita katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Yang kedua, rajin dan gesit. Amin. Kita katakan, saya mau rajin. 1, 2, 3. Saya mau rajin. Amin. Yang ketiga, jadilah remaja pemuda Kristen yang beretika, sopan. Nggak selebor, nggak selonong boy, nggak dungu, nggak bebal. Itu loh ya. Orang Kristen ada aturannya, nilainya tinggi remaja dan pemuda Kristen itu di hadapan Tuhan. Nilainya rohani banget. Amin ya. Iya dong. Dan yang keempat, atau ini kesimpulan, jadilah remaja pemuda Kristen yang rohani. Puji Tuhan ya, selalu mendahulukan firman Tuhan bisa menjadi teladan bagi yang tua, bagi yang muda. Kiranya menjadi berkat buat kita semua, remaja dan pemuda. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Roh Kudus, mari Engkau bekerja di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Jangan bosan-bosan Roh Kudus untuk Engkau mendampingi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.